Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini akan memaparkan terkait pemaparan yang berjudul sidik jari fingerprint dalam Al-Qur'an yang akan kemudian saya kaji menggunakan tafsiran tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an, dan yang kedua adalah tafsir Al-Jawahir. Oke, langsung saja. Jadi dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 4 yang berbunyi bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Yang mana dari ayat ini terjadi ketarik uluran antara penafsiran, yang mana satu tafsir mengatakan bahwasanya banan di sini hanya bermakna sebagai jari jemari. Namun ada pula para mufasir lain yang mengatakan bahwasanya banan di sini merupakan sidik jari. Jadi pemaknaannya lebih sempit, yang mana itu sidik jari. Kemudian dalam kamus Lisanul Arabi, yakni yang ditulis oleh Ibnu Mandur, mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an banan yakni semua jari-jari tangan dan kaki yang berkata bananah adalah satu jari. Seperti itu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita ketahui bahwasanya jari adalah ujung tangan atau kaki yang berruas 5 banyaknya. Nah, sedangkan dalam Kamus Biologi yakni jari jemari ini memiliki 3 ruas yang selain oleh ibu jari yang hanya memiliki 2 ruas. Seperti itu. Namun dari ayat pada surat Al-Qiyamah ayat 4 di sini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kita sebuah kebesaran. Allah telah menyediakan bagi manusia itu kemampuan untuk menggunakan persendian jari jemarinya dan menggerakkan dengan perantara otot-otot yang dapat dikontrol dengan teliti, kemudian juga dapat digunakan dengan keakuratan yang maksimal. Seperti itu. Kemudian salah satu bukti bahwasanya jari jemari tangan manusia itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian juga tangan manusia ini merupakan beberapa keistimewaan, yakni terdapat beberapa keistimewaan yang mana itu pada telapak tangan. Nah, pada telapak tangan sendiri itu mengandung beberapa rahasia, yakni 1000 rahasia lah istilahnya itu. Nah, beberapa 1000 rahasia itu diantaranya adalah berupa kesehatan manusia. Ada yang disebut kemudian analisis telapak tangan atau the sign of hand yang telah lama digunakan oleh bangsa Yunani. Kemudian kesehatan orang itu berbeda, maka telapak tangannya orang itu berbeda juga. Dan tangan merupakan bagian saraf yang paling ujung kan daripada tubuh manusia itu sendiri. Lah, di antara bagian-bagian telapak tangan itu dapat menunjukkan keadaan penyakit yang sedang diderita oleh si pemilik tubuh tersebut. Lah, jadi di antara bagian-bagian telapak tangan yang bisa menunjukkan keadaan penyakit yang berlaku pada manusia diantaranya yakni telapak tangan bagian atas, punggung tangan, jari jemari mulai dari kelingking hingga ibu jari. Kemudian dan selanjutnya ilmu pengetahuan modern telah berhasil menyingkap beberapa misteri dari ujung jari dan menjelaskan sidik jari yang mana itu terdiri atas garis-garis timbul pada kulit-kulit yang di atas pori-pori keringat. Jadi garis-garis ini itu ada yang memanjang, ada yang membelok, ada yang melingkar, dan kemudian akhirnya membentuk suatu pola yang mana itu antara satu individu dengan individu yang lain itu berbeda, seperti itu. Jadi bahkan kalau dalam buku Ahmad Fuad Pasha yang berjudul Dimensi Sains Al-Quran Menggali Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya benar-benar tidak mungkin di antara satu individu itu sama sidik jarinya, meskipun itu saudara kembar. Jadi saudara kembar pun itu tidak ada yang sama sidik jarinya, seperti itu. Dan secara ilmu pengetahuan menyebutkan pada tahun 1823 yakni seorang ahli syaraf asal Ceko yang bernama Purkinje itu berhasil merumuskan hakikat sidik jari. Lah, kemudian ia menemukan bahwasanya garis-garis lembut yang berada di ujung-ujung jari itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yakni pada tahun 1858, Sir William Hussel itu membuktikan bahwasanya bentuk kulit jari manusia itu menunjukkan identitas pribadi dari seseorang itu.
Kemudian pada tahun 1877, yakni oleh Dr. Francis Galton membuktikan bahwasanya sidik jari itu tidak akan pernah berubah meskipun tertimpa oleh apapun. Jadi meskipun orang itu kecelakaan, terkena luka bakar, itu sidik jarinya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Nah, kemudian sidik jari yang terbentuk di bawah lapisan kulit yang disebut dermal papilo, ini tuh yang apabila menyentuh atau memegang sebuah benda itu terlihatlah pola yang tercetak. Jadi ketika kita itu memegang suatu benda apapun itu ya, itu kita meninggalkan sidik jari di situ. Seperti itu. Nah, jadi berikut bisa dilihat bagaimana pola garis-garis sidik jari yang dalam ilmu pengetahuan modern telah ditemukan. Kemudian penelitian yang berkaitan dengan sidik jari. Sir Henry Faulds itu orang berkebangsaan Inggris, itu yang pertama menemukan sidik jari itu sebagai tanda pengenal diri, yakni pada tahun 1880. Jadi dirinya itu mengatakan bahwasanya pola yang ada di bagian bawah jari ini akan menjadi hal terpenting dalam mengidentifikasi dan menyelidiki tindak kejahatan. Seperti itu. Jadi di sini sidik jari ini sudah mulai berfungsi sebagai keamanan. Jadi berfungsi sebagai keamanan, dan di era yang serba canggih dan modern seperti ini pun para petugas keamanan seperti Polri dan lain sebagainya itu sudah mulai menggunakan teknologi biometrik yang bernama sidik jari ini. Nah, kemudian sidik jari ini juga dalam kamus biologi itu ada juga itu yang namanya DMI, dermatoglyphy multiple intelligence. Jadi sidik jari di sini itu digunakan sebagai penentu kecerdasan, maksudnya untuk mengetahui kecerdasan. Jadi bagaimana pola sidik jari yang kita miliki berbeda-beda ini itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu memiliki suatu kecerdasan majemuk yang juga berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi dalam penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan sidik jari itu di Indonesia itu sudah ada tiga macam tes analisa seperti DMI itu tadi ya, kemudian ada juga DIC, ada juga STIV. Jadi yang DIC itu Dermatoglyphic Intelligence Capacity, seperti itu. Nah, kemudian ada unsur perbedaannya bisa dilihat di sini. Nah, ini perbedaan antara Steven Fingerprints, kemudian sama Penny LAB PTA Ltd, yang mana itu terdiri dari DMI dan DIC. Nah, selanjutnya ketertarikan terhadap hubungan sidik jari dengan neuroanatomi itu banyak melahirkan riset kemudian yang berkaitan dengan kondisi genetis seseorang. Jadi baik dari aspek medis yang berhubungan dengan psikologis, kemudian itu juga salah satu penelitian medis yang berhubungan dengan sidik jari adalah hubungan sidik jari dengan penderita Down syndrome dan beberapa penyakit lain yang disebut kelainan genetik, seperti itu. Jadi ada banyak juga penelitian untuk mencari korelasi antara pola sidik jari dengan karakter seseorang juga ada, seperti itu. Nah, beberapa penelitian yang telah terangkum itu juga diantaranya adalah pengenalan kepribadian seseorang. Jadi dalam penelitiannya itu dikatakan bahwasanya melalui analisis pola sidik jari itu dapat diidentifikasi kepribadian secara lebih efisien, seperti itu. Jadi di sini tuh sebagian orang itu berpendapat bahwasanya DMI atau yang lain itu tadi akan mencapai keakuratan pada kecerdasan majemuk yang sudah merupakan bawaan. Tapi kalau untuk kecerdasan emosional itu mungkin suatu saat masih bisa berubah-ubah, seperti itu. Jadi pola sidik jari ini berhubungan erat dengan fungsi dan sistem kerja otak. Bagaimana cara belajar seseorang itu, bagaimana cara dia berkomunikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bahwasanya jari jemari ini tuh ada juga itu dijelaskan bahwasanya memiliki keterkaitan dengan otak kan. Yakni yang mana ibu jari itu memiliki jalinan ke otak depan yang menunjukkan karakter seseorang, cara berpikir dan membuat keputusan. Kemudian yang kedua itu jari telunjuk. Jari telunjuk itu memiliki keterkaitan dengan otak depan yang posisinya lebih atas menunjukkan pemikiran logis dan kekreativitasan seseorang. Kemudian yang ketiga jari tengah memiliki keterkaitan dengan otak bagian atas. Motif jari tengah itu dapat menunjukkan suatu kontrol pergerakan minor dan mayor seseorang. Kemudian yang jari manis ini, jari manis ini tuh memiliki jalinan dengan otak yang berada di belakang telinga terkait kontrol pendengaran. Kemudian yang kelima jari kelingking itu memiliki hubungan dengan otak belakang, menunjukkan tingkat konsentrasi maupun penglihatan seseorang. Nah, demikian pun bisa dilihat ya seperti berikut ini. Nah, kemudian menuju ke pembahasan dalam Al-Qur'annya. Jadi penyebutan sidik jari seperti yang saya singgung di awal, di Al-Qur'an itu ditunjukkan oleh satu ayat, yakni dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 4, yang mana itu merujuk kepada lafadz banan.
Nah, di sini jadi kata banan itu sebenarnya tidak disebutkan hanya satu kali, tapi disebutkan oleh 2 kali dalam Al-Quran. Nah, adapun penyebutan 2 kali itu sebagai berikut. Kata bananuhu hanya 1 kali disebutkan dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Qiyamah. Jadi kata bananuhu itu terdiri dari 2 kata, yaitu banan dan al-haq. Banan dan al-haq yakni ganti kepunyaan orang ketiga tunggal yang berarti jari-jarinya. Jadi kata banan di sini itu merupakan suatu jamak dari kata banana yang berarti jari, ujung jari. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Qiyamah ini adalah tulang-tulang kecil yang terdapat pada ujung jari-jari kaki dan tangan. Sedangkan dalam bentuk berdiri sendiri tanpa disandarkan dengan kata lain, yaitu banan, juga disebutkan 1 kali dalam Quran surat Al-Anfal ayat 12. Nah, jadi penyebutannya ada 2 kali. Jadi yang Al-Anfal itu it yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu mithum kullabanan. Jadi yang artinya itu, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi ini yang dalam Quran surat Al-Anfal. Kemudian yang dalam Quran surat Al-Qiyamah itu artinya seperti ini. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Seperti itu. Jadi bila dipandang sebab nuzul ayatnya, yakni terdapat 2 macam ayat Al-Quran kan. Jadi yang pertama itu ayat yang diturunkan tanpa ada keterkaitan dengan sebab tertentu. Dan yang kedua itu kan ayat yang diturunkan lantaran adanya sebab. Jadi ini kalau dari segi asbabun nuzul. Jadi diriwayatkan bahwasanya adanya munasabah ayat yang mana itu keserupaan. Jadi keserupaan di sini adalah Oke, langsung merujuk kepada tafsiran dari lafadz banan tadi ya. Jadi dalam tafsir Al-Mizan fi Tafsiril Quran itu mengatakan bahwasanya dalam kitab Tafsiril Quran, dalam kitab Al-Mizan fi Tafsiril Quran karya Tabatabai, di sini sidik jari itu kemudian dalam tafsir Jalalain yang mana itu mengatakan bahwasanya bukan demikian, kami akan mengumpulkannya kembali di samping mengumpulkan kembali tulang-tulangnya itu, yang berarti menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Artinya kami dapat mengembalikan tulang jari jemari itu sekalipun bentuknya kecil, maka terlebih lagi tulang-tulang lainnya yang lebih besar daripadanya dapat ditarik dengan benang merahnya. Seperti itu. Kemudian bila merujuk pada penafsiran banan dalam tafsir klasik, yakni pada tafsir At-Tabari, itu mengatakan bahwasanya apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, yakni apakah manusia mengira bahwasanya kami itu tidak akan menyusun kembali. Jadi Allah di sini itu lebih mampu dari itu untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna, yaitu jari jemari tangan dan kaki, serta menjadikannya sesuatu yang satu seperti tapak kaki unta atau kuku keledai. Dan dia tidak mengambil makanannya kecuali dengan mulutnya seperti semua jenis hewan. Jadi akan tetapi Allah itu membedakan jari jemari tangannya sehingga dengannya dia dapat mengambil dan makan serta memegang jika mau. Jadi Allah memperindah penciptaannya, yaitu memperindah manusia. Seperti itu. Kemudian dalam tafsir modern, yakni Tantawi Jauhari dalam kitab tafsirnya Al-Jawahir, itu menjelaskan bahwasanya dalam Quran surat Al-Qiyamah di situ itu hampir sama dengan pendapat yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya maksudnya adalah untuk menyusun tulang-tulang jari yang kecil dan halus hingga jari-jari itu tersusun dengan sempurna. Siapa yang kuasa mengumpulkan tulang belulang dan kemudian dari yang kecil itu hingga ke yang besar dan menyusunnya hingga sempurna. Nah, kemudian selanjutnya beliau itu juga menjelaskan bahwasanya tulang-tulang jari tangan dan tulang-tulang jari kaki maka semua juga dikumpulkan keduanya. Jadi Tantawi Jauhari di sini menjelaskan surat Al-Qiyamah ayat 4 dengan mengatakan bahwasanya beliau telah mengetahui persoalan jari-jari sebelum apa yang tertulis dalam penafsiran ayat tersebut, dan beliau itu terkesan oleh kemukjizatan Al-Quran. Sesungguhnya beliau itu telah memaparkannya dalam kitab tafsir itu. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya sejarah sidik jari terkait pendidikan modern yang telah mulai nyata di kehidupan sehari-hari
bahwasanya kita merupakan penduduk bumi ini, maksudnya pada akhir abad ke-19, dan kini telah memasuki peran aktual di timur dan barat. Dan dengan itu dapat diketahui bahwasanya semua orang di negeri ini itu nggak ada yang sama jari jemarinya, seperti itu. Jadi beberapa daerah dimanapun itu tidak ada yang sama. Jadi garis-garis sidik jari ini kemudiannya dibedakan menjadi 4 pola dasar, yaitu melengkung, lereng ke kanan, lereng ke kiri, dan lingkaran, seperti gambar di samping. Jadi tipe pertama kurva atau melengkung memiliki bentuk tapak garis horizontal yang melengkung atau bergelombang naik, ya, seperti itu. Kemudian yang tipe kedua, lereng ke kanan yang merupakan inti saluran dengan 2 ujungnya terhubung di satu sisi. Nah, kemudian tipe ketiga, lereng ke kiri, yaitu sidik jari saluran dengan 2 ujung yang terhubung di satu sisi. Saluran ini turun dari kanan ke kiri dengan satu sudut ke kanan, tidak seperti tipe kedua. Jadi kemudian tipe keempat adalah lingkaran nukleus sidik jari yang berbentuk lingkaran atau spiral. Nah, di antara 2 sudut yang berlawanan, satu ke kanan dan satu lainnya ke kiri, seperti itu. Jadi saya di sini hanya mengambil satu ayat, yakni dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 4. Jadi akan dikaji menggunakan tafsiran tafsir Jalalain, Al-Mizan fi Tafsiril Quran, kemudian tafsir At-Tabari, dan yang terakhir adalah tafsir Al-Jawahir. Demikian. Jadi ilmu pengetahuan modern berhasil mengungkap rahasia di balik sidik jari pada abad ke-19, yang mana itu terungkap bahwasanya garis-garis yang halus yang ada di ujung jari seseorang itu berbeda dengan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dan dari garis itulah terbentuk satu pola yang unik dan khusus di setiap jari manusia yang mencerminkan identitas diri dari masing-masing manusia itu tadi. Jadi kemudian sebagaimana yang kita tahu, ya, di abad modern ini kan memang belum ada karya manusia yang memuat pernyataan mengenai ilmu pengetahuan yang kemudian dapat disandingkan dengan bebas dengan Al-Quran itu, karena pandangan-pandangan ilmiah itu merupakan hasil dari ilmu pengetahuan modern yang murni biasanya. Nah, dalam pesatnya teknologi dan zaman yang semakin berkembang, ilmu yang berkaitan dengan long life learning itu semakin banyak dicari dan menuai minat, seperti pada sebut saja para millennials. Nah, bila menilik dari kasus yang ada, salah satunya yakni terkait pengenalan dan pengembangan potensi diri dengan menggunakan teknik biometrik, yakni pada sidik jari. Nah, jadi Al-Quran di sini memuat segala macam ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan Edward Gibbon, seorang pakar barat, pun menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kesempurnaan. Jadi simpang siur terkait sidik jari itu sebenarnya telah lama tertuang dalam Al-Quran. Namun sebagian besar orang belum mengindahkan bagaimana keistimewaan dan pemaknaan di dalamnya, dan semakin berkembangnya zaman, para ilmuwan berhasil menjadikan salah satu makna dalam Al-Quran tersebut sebagai topik dalam rating. Namun perlu diketahui dalam hazanah ilmu pengetahuan terjadi adanya pro kontra, tarik ulur antara penafsiran yang menyinggung terkait pemaknaan ayat tersebut, jadi kemudian menuai ketarik uluran lah. Jadi ada yang mengatakan jari jemari, ada yang mengatakan sidik jari, dan lain sebagainya. Ya, sekian dari saya terkait pemaparan jari jemari atau sidik jari, fingerprint dalam Al-Quran yang kita kaji dengan beberapa tafsiran. Wal akhir minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.